Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif. Untuk melanjutkan video tentang penggunaan scanner atau diagnostic tool yang pernah kami buat sebelumnya, maka kali ini kita akan lanjutkan penjelasan cara membaca dan memahami data parameter sistem injeksi pada sepeda motor. Pada video ini, kita akan fokus menjelaskan pembacaan data bagian diagnosa kerusakan. Baik, jadi videonya kita akan lanjutkan. Penjelasan berikutnya itu yang bisa kita lihat adalah di bagian diagnosa kerusakan. Oke, nah ini bagian terakhir di halaman yang di sini. Diagnosa kerusakan ini berkaitan dengan informasi tentang adanya error ataupun adanya kerusakan atau adanya kode permasalahan ya di dalam sistem injeksi yang bisa terbaca oleh ECU dan dilaporkan ke alat scanner ini. Nah, contohnya nih, sekarang kita lihat nilainya 0 yang mengartikan tidak ada yang terbaca kerusakan atau error pada kondisi sistem injeksi ini. Nah, saya coba lepaskan mungkin salah satu sensor, saya lepaskan soketnya. Seperti ini mungkin. Ya. Nah, di situ angkanya langsung berubah ya, nilainya tampil di situ angka 28 ya. Yang mana angka 28 itu adalah merupakan kode ya, kode kerusakan untuk bagian sensor pembaca temperatur mesin. Nah, jadi nilai-nilai kode ini sebenarnya ada banyak. Nanti kita coba sampai sertakan juga mungkin lampiran ya, tabel kode-kode kerusakan yang bisa terbaca ataupun yang bisa kita pahami nilainya ataupun kodenya apa-apa saja. Nah, ini baru satu nih. Diagnosa kerusakan kode 28 menunjukkan ada permasalahan di bagian tersebut. Nah, ini kan memang sengaja kita lepaskan begitu ya. Jadi kelihatan dengan jelas angkanya berubah dan di situ memang terjadi kerusakan. Nah, bagaimana kalau kita sudah pasang nih, tidak ada yang kita ganggu, tidak ada yang kita lepaskan, tetapi angkanya muncul nih 28. Nah, itu juga bisa menjadi petunjuk bagi kita bahwa pada diagnosa, ya, mode diagnosa itu menampilkan adanya kerusakan nih pada jalur di bagian yang berhubungan dengan sistem pendinginan atau jalur yang membaca temperatur mesin. Nah, kita tinggal memeriksa dan memastikan apakah permasalahannya sensornya rusak, apakah kabelnya terputus, apakah soketnya tidak terpasang dengan baik atau kotor atau berkarat begitu ya. Nah, jadi kita bisa terbantu atau dimudahkan dengan adanya informasi seperti ini. Nah, jadi tujuannya dia memberikan kode seperti ini ya, supaya kita bisa lebih cepat atau lebih mudah mengetahui ini permasalahannya di bagian yang ini gitu ya. Nah, mungkin satu kode lagi, saya lepaskan soket ataupun sensor yang di sebelahnya, yang di bagian throttle body ya, seperti ini. Nah, jadi itu ada sensor lagi yang saya lepaskan kabelnya. Di sini sekarang angkanya berubah-ubah. Angka 13, angka 15, angka 22, lalu angka 28 begitu. Nah, nilai ini akan berubah-ubah menampilkan kode-kode kerusakan apa saja yang sedang terjadi pada sistem injeksi ini. Nah, jadi kita bisa lihat di situ, wah ternyata di sini ada permasalahan, di sini juga ada permasalahan. Nah, kita mesti periksa dengan jelas apakah memang terjadi kerusakan atau hanya kabelnya tidak terpasang dengan baik atau jalurnya terputus. Nah, jadi kita bisa nih dimudahkan dengan adanya informasi seperti ini. Nah, di sini selain dari kita bisa tahu apa saja kode kerusakannya, kita juga bisa baca di halaman yang di sebelah ya, sebelah. Di sini ada namanya jumlah kode kerusakan. Di situ tampil angka 4. Nah, yang ini menunjukkan ada 4 macam nih kerusakan atau kode error yang terbaca pada sistem injeksi saat ini. Nah, kalau kita sudah lakukan perbaikan, dia pasti akan angkanya berubah juga. Contoh mungkin saya pasang kembali sensor yang ini. Nah, sekarang yang muncul angkanya 3. Artinya satu errornya sudah tidak terdeteksi, sudah hilang. Nah, jadi di sini juga bisa dia menginformasikan berapa jumlah kerusakan. Kalau di sebelah tadi yang diinformasikannya adalah kode-kode yang terjadi itu apa saja begitu. Nah, ini sekarang yang tinggal hanya 13, 15, dan 22. Nah, kalau kita pasangkan kembali atau kita perbaiki kembali, tentu kodenya ini akan hilang semuanya. Oke. Tuh. Nah, seperti itu. Sudah. Nah, sekarang tidak ada lagi terdeteksi adanya kerusakan di sistem injeksinya. Nah, cuman sebenarnya bukan berarti ini juga sudah selesai ya. Terkadang dia akan menyimpan atau merekam
adanya kode kerusakan ini di dalam memori ECU. Nah, jadi kalau kita mau lihat nanti pas baru awal start atau awal menggunakan scanner, ada nanti menu yang bisa kita lihat, yaitu membaca kode kerusakan atau menghapus riwayat kerusakan. Nah, di situ tuh bisa kita cek ulang. Nah, sebagai contoh, kalau kita mau melakukan penghapusan kode kerusakan ya, kita bisa keluar dulu dari mode yang ini ya, mode standar, kita keluar. Nah, di sini ada pilihan lagi yang bisa kita gunakan, mode ataupun bagian yang menghapus kode kerusakan. Nah, ini gampang sekali cara melakukannya. Tapi sebelumnya kita harus pastikan dulu bahwa memang kita sudah perbaiki kode-kode kerusakan yang tadinya ditampilkan. Karena kalau dia tidak diperbaiki terlebih dahulu, biasanya ini nggak bisa dihapus, tetap akan muncul kodenya. Nah, jadi kalau memang sudah kita hapus, kodenya 0, nah paling yang kita selesaikan itu adalah menghapus riwayat kerusakan yang tersimpan di memori ECU-nya. Nah, kita bisa melakukan penghapusan kode kerusakan, tinggal masuk ke menunya ya, kita pencet enter. Lalu di situ akan ditanyakan apakah kita akan menghapus kode kerusakan yang tersimpan. Kita tinggal pilih nih, iya atau tidak. Ya, kalau memang kita mau hapus, tinggal dipilih yes, lalu enter. Dia akan menyuruh matikan kontak, kita matikan kontak, lalu tekan OK. Nyalakan lagi. Ya, masih diulang sekali lagi. Nah, di situ tampil penghapusan berhasil yang menunjukkan bahwa kode-kode yang tadinya tersimpan bahwa adanya kerusakan itu sudah dibersihkan atau sudah dihapus semuanya. Nah, ini sudah selesai untuk langkah penghapusan kode kerusakan. Untuk penjelasan pembacaan data lanjutan akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.